Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Amalia akan mempresentasikan mata kuliah Firaq Al-Mazhabi yang berjudul Ikhwanul Muslimin. Nah, sebelum saya membahas tentang Ikhwanul Muslimin lebih dalam lagi, saya akan memperkenalkan dulu nih, apa sih Ikhwanul Muslimin dan bagaimana perkembangannya. Nah, yang pertama, Ikhwanul Muslimin itu adalah salah satu di antara gerakan sosial keagamaan nasionalis di Mesir. Ia berdiri pada tahun 1928 dan dicetuskan oleh Syekh Hasan Al-Banna sebagai organisasi Ikhwanul Muslimin yang berarti persaudaraan Muslim, persaudaraan Islam, ya, semata-mata untuk mengabdi kepada Islam. Lalu, gerakan ini awalnya dimaksudkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, tetapi kemudian tumbuh menjadi gerakan politik. Mereka mampu menyebar ke seluruh dunia lewat aktivitas politik yang dipadukan dengan kegiatan amal. Lalu para anggotanya mengklaim bahwa mereka mendukung prinsip-prinsip demokrasi, tetapi tujuan yang telah ditetapkan adalah membentuk negara yang didasarkan pada hukum Islam atau siasa atau syariah, atau bisa dibilang dengan sistem khilafah. Nah, slogan yang mereka pakai adalah Islam adalah solusi. Jadi apapun perkara kalau diselesaikan dengan Islam, maka itu adalah solusinya gitu. Lalu apa sih tujuan Ikhwanul Muslimin sebenarnya? Nah, yang paling utama adalah mewujudkan terbentuknya individu muslim, rumah tangga yang islami, bangsa yang islami, pemerintahan yang islami, yang kita sebut sebagai mereka ingin mendirikan pemerintahan dengan sistem khilafah. Tuh, tidak mau dengan sistem presidensial atau lain sebagainya. Makanya mereka itu ingin mendirikan sistem khilafah di bawah kepemimpinan mereka. Lalu mereka ingin menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas seperti Palestina. Mereka mendukung penuh terhadap perjuangannya Palestina. Itu mereka ingin Palestina itu merdeka. Kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam. Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki pro barat. Presidensial saja mereka tidak menerima, apalagi yang pro barat. Mereka tidak menerima sama sekali yang pro barat. Lalu pelopor Ikhwanul Muslimin siapa sih? Ikhwanul Muslimin pelopornya adalah Syekh Hasan Al-Banna. Nah, Syekh Hasan Al-Banna ini lahir pada tahun 1906 di desa Mahmudiyah, salah satu desa di wilayah Buhairoh Ismailiyah atau berada di negara Mesir. Ia dibesarkan dalam keluarga pengarang, maksudnya dalam keluarga penulis dan ulama as-sunnah al-mutahharah. Ayahnya membimbingnya secara langsung dalam menghafal Al-Quran, serta beliau memberikan dorongan membaca di perpustakaan yang penuh buku. Jadi ayahnya itu mendidik Syekh Hasan Al-Banna ini dari kecil agar terlatih untuk membaca Al-Quran dan terlatih untuk cinta dengan Al-Quran dan juga cinta kepada buku-buku, sehingga lahirlah Syekh Hasan Al-Banna ini menjadi cendekiawan yang cerdas dan juga mempunyai pendirian yang tegas. Beliau bergabung dengan tarekat Hasafiyah di usia 13 tahun sampai usia 21 tahun. Nah, dari sini beliau bertemu dengan Abdul Wahab Al-Hasafi. Nah, Abdul Wahab Al-Hasafi ini adalah pelopor tarekat Al-Hasafiyah. Tarekat ini mengajarkan metode tarbiyah ruhiyah atau pendidikan kebatinan, ya, antara lain zikir, wirid, puasa, kajian kitab Ihya Ulumuddin, sholat berjamaah, puasa Senin dan Kamis, silaturahmi, ziarah kubur, tahlilan, dan lain-lain. Dan bisa disebut juga tarekat ini adalah tarekat salaf. Nah, terus lanjut, siapa aja sih tokoh pimpinan Ikhwanul Muslimin selama ini? Yang pertama, pelopornya
Ya sudah pasti ya, Syekh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 sampai 1949. Lalu yang kedua adalah Hasan Al-Hudaybi 1949 sampai 1972. Yang ketiga adalah Umar At-Tilmisani dari tahun 1972 sampai 1986. Yang keempat, Syekh Muhammad Hamid Abu Nasr dari tahun 1986 sampai 1996. Yang kelima, Mustafa Masyhur dari tahun 1996 sampai 2002. Yang keenam, Syekh Ma'mun Al-Hudaybi dari tahun 2002 sampai 2004. Yang ketujuh, Syekh Muhammad Mahdi Akif dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Dan yang kedelapan adalah Muhammad Badi dari tahun 2010 dan mungkin sampai sekarang. Nah, lalu selanjutnya gagasan pokok ya Ikhwanul Muslimin tuh apa sih? Jadi teman-teman pernah denger nggak lagu yang Allah goyatuna ar-rasul qudwatuna Al-Quran dusturuna al-jihad sabiluna. Ya, jadi pokok gagasan Ikhwanul Muslimin adalah ini, tapi ditambah satu lagi yaitu syahid fisabilillah. Yang pertama adalah Allah goyatuna, Allah itu tujuan kami. Yang kedua, Ar-Rasul Qudwatuna, Rasul adalah teladan kami. Yang ketiga, Al-Quran dusturuna, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk kami. Yang keempat adalah jihad sabiluna, jihad adalah jalan kami. Yang kelima, syahid fisabilillah, mati syahid di jalan Allah gitu. Makanya kenapa mereka itu tidak segan-segan untuk melakukan aksi teror gitu ya, aksi teror sehingga dikatakan mereka sebagai gerakan terorisme juga, karena mereka punya landasan pokok yang kelima ini, syahid fisabilillah, mati syahid di jalan Allah. Menurut mereka dengan tindakan teror itu dapat menjadikan mereka meninggal di jalan Allah. Lalu strategi dakwah mereka ada 3 nih, strategi filosofi, lalu strategi psikologi, dan yang ketiga strategi sosial. Strategi filosofi itu adalah suatu strategi yang mana dilakukan untuk mencapai suatu tujuan mereka gitu. Dengan cara mereka juga harus mengusungkan visi dan misi mereka sehingga akan tercapailah tujuan mereka. Nah, lalu yang kedua adalah asas psikologi. Ketika seseorang ingin menyebarluaskan apa yang ia dakwahkan, maka disitulah harus menggunakan strategi psikologi. Dalam artian apa? Orang-orang yang kita temui itu dan manusia di dunia ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, sangat bagus dan sangat cakep sekali ketika seorang pendai atau seseorang yang ingin menyebarluaskan visi dan misinya dan juga ingin menyebarluaskan ide-idenya, maka dia juga harus pandai-pandai mengenal karakter orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu adalah asas sosial. Ketika mereka ingin menyampaikan dakwahnya, mereka juga melihat dulu sosialnya, siapa yang menjadi tujuan utama mereka. Dan kebanyakan dari Ikhwanul Muslimin, mereka itu paling utama untuk menyebarkan dakwahnya, objek utamanya adalah para kaum muda. Jadi objek utama Ikhwanul Muslimin untuk menyebarkan dakwahnya adalah para kaum muda. Makanya kenapa mereka menekankan salah satu dari 3 asas ini, yaitu salah satunya adalah asas sosial gitu, karena objek utamanya adalah kaum muda. Biasanya mereka mendakwahkannya itu di sekolah SMA atau madrasah aliyah, dan yang paling banyak itu di berbagai universitas gitu ya. Nah, strategi dakwahnya itu dilakukan seperti apa aja sih, dan di mana aja nih kira-kira Ikhwanul Muslimin melakukan dakwahnya? Nah, yang pertama itu Ikhwanul Muslimin strategi dakwahnya dilakukan dengan cara membuat daurah atau halaqah, yang dimana halaqah dan daurah itu hanya berisikan 10-20 anggota di setiap halaqah dan daurah, dan dipimpin oleh satu mursyid. Kalau bahasa kita
pertama ya, satu mursyid itu adalah satu kepala anggota ya, satu kepala kelompok. Nah, dari kelompok ini karena terbagi menjadi banyaknya kelompok di Ikhwanul Muslimin, sangat mudah untuk satu mursyid mengontrol beberapa anggotanya. Makanya tidak heran kenapa Ikhwanul Muslimin itu sangat amat mudah untuk disebarkan luaskan dakwahnya gitu ya, dan sangat banyak di berbagai negara dakwah Ikhwanul Muslimin ini sudah sampai. Lalu yang kedua adalah mereka melakukan dakwah di berbagai musola, masjid, universitas, dan lain sebagainya. Dan yang paling kebanyakan itu di universitas karena memang objek mereka adalah para kaum muda. Lalu yang ketiga, berdakwah melalui media cetak. Tidak hanya di koran, tapi mereka juga melakukan atau membuat buku yang mereka terbitkan, dan pemikirannya itu dari pemikiran Ikhwanul Muslimin. Lalu yang keempat, berdakwah melalui media sosial. Nah, Ikhwanul Muslimin ini mempunyai media sosial yang bagus dan gambarnya atau fitur-fiturnya juga sangat menarik ya, sehingga ketika di-upload di Instagram atau Facebook atau yang lain sebagainya, dan kaum yang biasanya menggunakan media sosial ya kaum muda kan. Nah, ketika kaum muda melihat postingan tersebut, lalu fitur-fiturnya juga bagus dan kalimat-kalimatnya atau konten writernya juga ya, teksnya bagus, dan mereka baca, ketika itu mereka pasti akan tertarik, dan ketika tertarik pasti mereka akan menstalking ya, ini Instagram siapa, ini Instagram apa, akun apa. Lalu ketika di stalking, kalau tertarik ya langsung di follow, kayak gitu strategi dakwah mereka. Lalu Ikhwanul Muslimin sudah tersebar di dunia, di berbagai negara, seperti bukan hanya di Mesir. Memang Mesir tumpuan utamanya adalah berasal dari Mesir. Setelah dari Mesir gitu menyebar ke berbagai negara. Mereka adalah Arab Saudi, Irak, Iran, Belanda, Inggris, Kanada, Al-Quds, Yerusalem atau Palestina, lalu Rusia, dan Jepang, Thailand, Filipina, Libya, Aljazair, Pakistan, India, Malaysia, Australia, dan Indonesia, dan masih banyak lagi gitu. Dan salah satunya adalah negara Indonesia ini sudah masuk pemikiran Ikhwanul Muslimin ke negara Indonesia. Dan sejak kapan Ikhwanul Muslimin ini masuk pemikiran dakwanya Ikhwanul Muslimin ini masuk ke dalam Indonesia, nanti kita akan bahas. Sekarang kita lanjut awal mula Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia. Yang pertama, Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia melalui jamaah haji dan kaum pendatang dari Arab Saudi sekitar tahun 1930. Nah, pada zaman kemerdekaan nih, Agus Salim, yaitu salah satu pahlawan kita yang ada di Indonesia, pergi ke Mesir dan mencari dukungan kemerdekaan kepada Mesir. Ketika itu Indonesia masih awal kemerdekaan, dan ketika negara merdeka pasti membutuhkan dukungan dari negara lain agar kemerdekaan negaranya itu resmi diakui oleh dunia. Maka dari itu salah satunya Agus Salim mencari dukungan kemerdekaan ke negara Mesir, dan negara Mesir pun mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu. Lalu yang kedua, Haji Agus Salim, yaitu ketua delegasi Republik Indonesia, bersama Haji Rosyidi menyampaikan terima kasih bangsa Indonesia kepada Syekh Hasan Al-Banna. Ya, Syekh Hasan Al-Banna ini adalah pelopor Ikhwanul Muslimin, yaitu mursyid am Ikhwanul Muslimin, yang mana Syekh Hasan Al-Banna ini sangat kuat sekali menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makanya kenapa Haji Agus Salim dan Haji Rosyidi sangat amat berterima kasih atas nama Indonesia, berterima kasih kepada Syekh Hasan Al-Banna, karena Syekh Hasan Al-Banna ini sangat mendukung kuat akan kemerdekaan Indonesia gitu. Lalu yang ketiga, Mesir mengakui kemerdekaan negara Indonesia secara de facto.
Yang keempat, Mesir benar-benar mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Itu. Dan selanjutnya, isu Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Nah, di Indonesia ini namanya bukan Ikhwanul Muslimin, akan tetapi menggunakan nama partai lain, dan ada beberapa isu Ikhwanul Muslimin yang ada di Indonesia dengan menggunakan nama partai lain. Yang pertama adalah Partai Masyumi pada tahun 1945. Yang kedua adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau Parmusi pada tahun 1996. Yang ketiga, Partai Masyumi Baru tahun 1996 juga. Yang keempat, Partai Politik Islam Indonesia Masumi pada tahun 1998. Yang kelima, Partai Bulan Bintang pada tahun 1998. Yang keenam, Partai Keadilan atau PK pada tahun 1980-an sampai 1998. Lalu yang ketujuh, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada tahun 1998 sampai sekarang. Dan yang kedelapan adalah HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, kenapa HTI ini masuk ke dalam isu Ikhwanul Muslimin? Karena salah satu pergerakan yang dilakukan oleh HTI adalah melakukan aksi teror. Dan Ikhwanul Muslimin juga seperti itu, melakukan gerakan aksi teror dan ingin mendirikan negara khilafah. Begitu juga dengan HTI ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Makanya kenapa HTI dikategorikan sebagai Ikhwanul Muslimin yang ada di Indonesia gitu. Lalu selanjutnya, kritik terhadap Ikhwanul Muslimin. Yang pertama, memprovokasi para pemuda untuk melakukan penggulingan kekuasaan atau kudeta. Jadi sistem presidensial mereka tidak menyetujui dan ingin menggulingkan jabatan pemerintah, sehingga mereka ingin menjadikan suatu negara sebagai negara yang bersistem khilafah gitu. Dan yang kedua, berdakwah dengan tujuan utama untuk mendirikan kekhilafahan. Yang ketiga, sikap tasahul atau meremehkan menuntut ilmu syar'i. Yang keempat, mengancam siapa saja yang meninggalkan manhaj mereka dan beralih kepada manhaj salaf. Jadi mereka itu menuntut barang siapa yang berbeda pendapat atau pandangan terhadap mereka, maka mereka akan amat sangat keras terhadap orang tersebut, dan mereka menuntut orang itu agar ikut aliran mereka, itu aliran salaf. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, emang aliran salaf itu didapat dari Syekh Hasan Al-Banna ketika dulu belajar tarekat Al-Hasyafiyah ya, dan tarekat Hasyafiyah ini adalah tarekat salafi. Nah, yang kelima, mereka melakukan unjuk rasa atau demonstrasi di jalan-jalan, biasanya menggunakan banner atau pelang atau bendera organisasi mereka. Lalu yang keenam, mereka berkeyakinan bahwa kelompok atau organisasi mereka lah yang paling utama di antara seluruh kelompok yang ada. Dan yang ketujuh, mereka menganggap bahwasanya dakwah tidak akan bisa berhasil kecuali dengan bergabung bersama mereka. Dan kedelapan, mewajibkan untuk memboikot produk-produk buatan orang-orang kafir. Nah, mereka ini sangat amat tidak berkenan ya dengan orang-orang kafir, maksudnya dengan orang-orang non-muslim. Ya, orang muslim saja yang tidak sependapat dengan mereka amat sangat menghujat, apalagi dengan orang non-muslim gitu. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.